Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar mengenai mengisi hati, mendidik akal budi. Saya berada di miniatur perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat kumpulan buku, majalah, dan informasi berbentuk fisik yang diatur dan disusun dengan sistem tertentu sehingga sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Karena segala macam bentuk informasi yang masuk melalui pintu mata dan pintu telinga kita akan mempengaruhi pola pikir kita. Buku adalah jendela dunia. Dan kegiatan membaca buku merupakan suatu cara untuk membuka jendela agar kita bisa mengetahui lebih tentang dunia yang belum kita tahu sebelumnya. Buku merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Dan seperti apa diri kita, itulah buku yang kita baca. Lukas 6 ayat yang ke-45 mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hati adalah perpustakaan jiwa kita, dan kita harus berhati-hati, waspada dengan apa yang kita simpan di dalam hati kita, agar perpustakaan jiwa kita diisi dengan informasi-informasi yang baik, sehingga apa yang keluar dari mulut dan perbuatan kita juga adalah hal-hal yang baik. Jangan biarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif kita simpan dalam perpustakaan jiwa kita. Dicatat di dalam Markus 7 ayat yang ke-20 sampai 23, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa hati bisa menjadi sumber segala kejahatan, mulai dari sumber pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saudara yang mengetahui bagaimana perpustakaan jiwa kita, isi hati kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Kita tidak bisa menyembunyikan bagaimana isi dari perpustakaan jiwa kita, karena semuanya itu nampak dari apa yang kita katakan dan kita perbuat. Sebagai anak Tuhan, mari kita menyelidiki hati kita dan perkataan serta perbuatan kita. Apakah itu adalah hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Saat ini, apabila kita menyadari bahwa hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, mintalah kepada Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita dan membersihkan hati kita dari segala yang negatif, yang jahat. Dan mintalah pengampunan dari Tuhan apabila seringkali diri kita menyakiti hati orang lain, melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia.
Dan kemudian lepaskan diri kita dari setiap kepahitan, dari setiap pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Lepaskan diri kita dari segala iri hati yang membuat kita tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, tidak suka ketika melihat saudara kita mengalami keberkatan. Mintalah kepada Tuhan kelembutan hati untuk membebaskan kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan langkah berikutnya adalah lakukan seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapa, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur firman Tuhan terus mengingatkan kepada kami untuk kami menjaga hati kami, perpustakaan jiwa kami dengan segala kewaspadaan, supaya jangan muncul perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati orang lain, perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Tolong kami, Roh Kudus, selidiki hati kami, bantu kami untuk membuang semua hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan perkataan kami dan perbuatan kami. Kami serahkan seluruh hati kami. Kami mau Engkau mengerjakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau mengubah pola pikir kami, pola pikir yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jagalah perpustakaan jiwa kita dengan segala kewaspadaan, supaya perkataan dan perbuatan kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.